apa hadiah yang terbesar mungkin yang didapatkan saat pernikahan kalian? Bisa spill sedikit. Karena kemarin sempat ngelihat ada yang ngasih Rubicon kalau nggak salah ya. Kalau nggak pernah nyampe tuh. Gue sih tunggu sih. Ada yang bilang mana aja nggak tahu tuh siapa yang bikin konten gitu kan. Saya berharap sekali itu nyampe mobil. Iya, gitu kan. Rubiconnya tolong. Belum ada. Ya. Aku tahu itu, tapi please tolong masa digangka. Kalau memang kasih ini Rubicon langsung di mobil, langsung di. Bukan yang main-main, Rubicon. Ada konten jadi di towing gitu, cuma kayaknya ya. No, I don't know. Kita tunggu. Pertanyaan ketiga, tadi kalau itu dari sisi Luna, kalau dari sisi Max, aku ingin tahu seberapa besar harapanmu untuk segera punya momongan. Thank you. Kalau buat pertama, kenapa? Ya seperti yang tadi sih memang benar-benar merasa benar aja, dan mungkin background sih yang apa tuh kembali ke background, karena kita berdua itu memang mix. Kita ada darah Indonesia dan ada darah Eropa. Menurut aku itu jadi nyambung gitu. Iya, lumayan susah untuk menyambung dengan yang full Indonesia atau full Eropa atau full Western buat aku ya. Aku nggak pernah terlalu bisa. Jadi pasti aku baliknya itu ke mix. Jadi itu dari kriteria satu, dan kedua obviously kita backgroundnya Bali juga, dan kita punya circle yang sama di Bali. Ternyata kita punya teman-teman yang kenal dengan teman-teman. So it feels home. It feels like home. Jadi itu udah kayak bikin aku ya she's it sebenarnya. Sebenarnya aku dari dulu aku udah tahu kalau dia itu anak Bali, anaknya seru, and cuman ya maaf senior dulu karena aku kan selalu melihat dia itu sebagai senior aku kalau syuting. Senior Titip Puspa ini kali. Oh, ya, but in any case kan seperti itu. Aku tuh ngelihatnya itu kan selalu seperti itu. Jadi aku selalu mau respect boundaries aku terhadap Luna. Tapi pas sudah mulai menjalankan hubungan yang lebih menjalani ya lebih dalam, lebih serius dan lebih personal, I realize dia benar-benar orang yang aku selalu I always thought of gitu. Mungkin sometimes a little bit go far to areas yang kayak wow, dari kesini terus kesini kerja kesana terus tiba-tiba kita yuk ke Prancis. What? Bukannya besok ada ini? Enggak apa kita ke Prancis dulu. Dia tuh memang impulsif kan. Dan aku yang butuh orang yang seperti itu juga, yang nge-push aku untuk keluar dari comfort zone aku. Karena anak rumahan. Ya aku anak rumahan sekali. Ya aku I like being home. I like kerja selesai home. So ya itu yang bikin aku merasa dia right for me. And she's so pretty as well. Like cantik banget tuh. Istri loh, gila sih. Aku aja masih belum membayangin gitu. And then buat apa tadi pertanyaannya? Kapan kamu? Kalau tadi kan itu dari kepentingannya apa? Seberapa pentingnya untuk? Kalau itu dari aku mau punya anaknya nanti. Kalau dari Max tuh pengen cepet apa enggak? Aku sih momen aja sih, and aku kadang suka go with the flow. Aku nggak pernah terlalu mau plan. If it's the time, it's the time. If it's not gitu loh. Tapi yang pasti aku memang mau. Nggak tahu cepet atau lama. But I want. Ya lama-lama banget lah. Iya. Obviously it's very personal juga. Aku ngerasa itu agak lumayan personal, jadi agak susah untuk kayak address that. Iya. Mungkin kita tahu akan ready atau enggaknya sih. Maksudnya programnya tahu, tapi kan semuanya di tangan Tuhan. Ya. Kalau mau berapa aku tahu. Mau berapa? 3 atau 5. Tiga lah, it's nice. Kalau banyak anak kamu kerjanya harus lebih keras ya. Oh wow. Kan? Anak banyak. Sekarang masuk TK aja 100 juta loh. Makanya we have to stop the shopping, we have to stop the udah mulai harus berpikir tahap
oh ini anak-anak harus masukin ke universitas. Oke, ini urusan rumah tangga. Dan yang nggak nyaman bilang personal malah jadi keluar juga ya. But obviously ya kita Coba satu dulu lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. Misalnya 2. Atau kembar lah ya udahlah kita Ya anyway ya, we'll see about that. Kita program deh 2 sekali brojol selesai gitu. Iya, gampang ya. Biar nggak Ya doain aja lah gitu kan. Betul. masyarakat Indonesia. Mau 1 alhamdulillah, 1 pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Menurut aku mau 1, mau 2, mau 3, mau berapa Disyukuri. banyak anak itu harus berkualitas lah. Ibaratnya berkualitas itu harus kita mampu untuk menjaga, merawat, Ya. mendidik, dan bahkan kita harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi yang terbaik lah gitu. Jadi yang penting buat aku ya mungkin aku terlalu pikirannya jauh ya gitu. Cuma kalau aku punya anak harus dari kita berdua tuh siap secara mental gitu. Jangan sampai kekurangan apapun lah. Tidak hanya mental tapi juga financial sih. Challenge-nya itu kalau buat kita kan ada mata publik juga. Aku tuh nggak pernah terlalu berpikir untuk mengekspos sisi itu, to be honest. So itu ada Belum sesuatu kita yang bahas ya. itu something Mau yang aku di-expose akan atau cari. enggak? Ya, aku nggak sih. Nah ini aja masih belum Iya. sepakat. Ya mesti lah, baru 10 hari nih kan. Harus 2 hari ya. Kita belum bikin joint account. Belum bikin Udah, itu nanti tahu. bareng. Itu aja belum kembang aja belum sempat. Oke, terlalu panjang ya kayaknya ya. Kalau dalam apa? Oh hadiah. Hadiah yang Kalau paling- hadiah terus terang kalau Rubicon tuh belum pernah nyampe ke rumah. Jadi siapapun yang bikin konten itu tolong jangan cuma semata-mata cari engagement Konten. tapi boleh beneran dikirim. Kalau aku hadiahnya itu tanggal 8 Mei itu it was the best day of my life. Di hari resepsi kita itu Oh. keluarga di sana, we were having fun. Jadi menurut aku itu udah cukup sih buat aku hadiah itu aja Tapi udah. yang ditanya tuh orang ngasih ke Mau orang Iya, ya aku itu nggak terlalu. Aku pokoknya momen sih. jujur. Kamu mau apa? Mau Aku Rubicon itu? enggak. Hadiah terindah jari ini. Iya. Nggak kalau dari teman-teman yang datang, jujur banyak kan ngasih angpau, belum dihitung, jadi aku nggak tahu. Terima kasih banyak. Itu thank you banget. Kalau banyak teman-teman katanya harus ngasih. Ini Koko juga ngasih, makasih Koko. Banyak loh. Kalau orang Cina kan harus kasih. Harus kan? Iya. Iya. Maaf ya rasis ya. Kalau gitu harusnya undangan gua orang Cina semua ya. Iya. Biar lo ketutup semuanya. Jadi lu gak usah Sayang yang diundang nggak Mungkin semuanya orang salah Cina. satu hadiah yang terindah juga buat aku mereka jadi officiator kita. Iya. Itu aku nangis sebelum dia datang loh. Pas kalian ngomong itu kayak oh my god aku mau nangis ini. Belum ngomong vows aku and stuff. Itu lumayan hadiah yang kayak oh Iya, Koko juga. Jadi emotional. Thank you banget nih sama Terima Iwas kasih berdua menjadi officiator. Officiator tuh apa sih? Bukan pendeta ya, kami tidak di Iya, lock ya. jangan salah sepaham ya. Jadi Soalnya kan kira kita itu banyak yang kayak, kok ini ya? beda nikahnya agama?" beda agama atau apa? Nggak ada nikah beda agama. Mereka satu agama. Cuma memang mereka itu cuma apa sih renew Vows. Jadi Vows. menentukan Perjanjian. janji. sisi Eropa kita. Sisi Eropa. Ini buat sisi Eropa kita orang tua ya. So Jadi ya. hari pertama tuh Indonesia karena ibunya Max sama bapakku orang Jawa, jadi kita mencoba ada Jawa. apa ya? Itu yang officialnya kita. Betul. Mengangkat budaya asal usul orang tua kami gitu Jawa. Di hari pertama akad secara Jawa, resepsinya juga Jawa, makanannya hari pertama juga Indonesia, hari kedua baru sisi Eropanya Max, Prancis, aku Austria, jadi benar-benar hari keduanya tuh Western gitu. Yes. Jadi Jadi adalah itu. Yes. Ada yang mau nanya lagi? Ini terakhir ya Ya, silakan. siapa? Yuk. Rene. Ini dari mana? Siapa? Boleh berdiri? Nova. Aku Novi dan sebelumnya ingin tanya untuk Kaluna dan Bang Maxing kemarin kan unik sekali ya pada saat momen akadnya, bahkan sebelumnya juga sempat yang kita lihat tuh sempat memakai kain yang buatan dari Mbak Asri Welas itu, mungkin bisa dijelaskan dari makna
pemberian tersebut ada foto ibu dan ayah juga, dan juga di gaunnya Kak Luna sendiri sempat ada lukisan dari saya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Kak Maxim, seberapa nervousnya pada saat momen ijab kabul itu sendiri, mungkin seperti apa sih? Itu. Senervous apa kamu? Senervous sampai sekarang aja kalau ditanya masih nervous. Tiba-tiba kayak trauma. No, ya dari kita siraman itu kayaknya antisipasinya tuh meningkat. Dan juga dikarenakan kita ada live, aku juga merasa kayak wow, oke, ini bukan cuma buat keluarga dan teman aja, tapi memang ya seluruh Indonesia. Makanya kan aku juga mikir kayak ya aku mau nikahnya sama Luna Maya sih, aku juga kadang lupa itu. Tapi yang pasti nervous banget, but I wanna get it done. Aku mau sah. Jadi itu aja sih yang paling aku pikirin. Jadi pas sudah dibilang sah, hijab kabulnya satu tarikan napas loh, luar biasa ya. Iya. So itu ada was a conversation about that, right? Ada yang beranggapan, maksudnya banyak perdebatan juga Iya, perdebatan juga, ya. Jadi ada yang bilang karena ada jeda sekian, terus tapi Sebenarnya ada cuma yang deg-degan aja. Tapi napasnya tuh cuma satu. Jadi kan sebenarnya banyak yang kayak menjadi perdebatan lah ya gitu. Kalau misalkan ijab kabul tuh nggak boleh ada jeda gitu, tapi ada perdebatan juga. Jeda itu apa sih meaningnya gitu? Jeda dia makan dulu, minum dulu kah? Atau misalkan jeda dia diam terus tiba-tiba ngeblanknya sampai Bengong, bingung mau ngomong apa. Itu kan juga ada perdebatan. Tapi dan juga banyak banget diklarifikasi juga sama pemuka-pemuka agama yang aku rasa mereka kompeten lah di bidangnya dan menjawab bahwa itu adalah jeda yang sangat normal, jeda yang sangat diwajarkan untuk orang yang melakukan ijab kabul, yang orang tegang, orang apa, toh cuma sepersekian second lah ya, ibaratnya cuma 3 detik gitu. Tapi memang dihitung loh detiknya loh. tapi memang muka aku kenceng banget. Kelihatan. Tapi memang deg-degan banget. And ini kan sama kakak yang Luna juga yang ada. Aku tau gak pas kamu sempet kayak dia bentar gitu, waduh ini ngulang deh nih gitu. Tapi ternyata bentarnya itu menurut aku sangat-sangat Sebentar sih kayak Seperdetik. gitu dan oke, dia lancar. Terus pas bisa nggak ya gitu, karena saksi bilang si A bilang Itu si A. pas itu rasanya kayak jatuh tuh. Nah, gitu. Oke gitu. Dia seneng. Yes. Bentuk rapi ya jadi. Iya. Jadi Oke. memang Nah ya pasti nervous sekali, nervous banget dan ya. Kalau aku tuh lebih kayak oh my god lama banget nih gitu, kok nggak mulai gitu. Iya. Sebenarnya bukan lama nggak mulai kan semakin lama semakin deg-degan kan. Iya. Gitu. Sebenarnya which is it's very beautiful gitu. Aku sangat menikmati sebelum mulai. Ustadznya juga membacakan ayat-ayat suci gitu. Tapi lumayan lama di aku jadi kayak oh my god ini gua mau kapan mulainya gitu, jadi deg-degan di situ. Tapi overall it was nice. It was amazing. Something yang aku nggak bakal pernah bisa lupakan sih. Ya. Untuk pakaian Luna sendiri tadi bagaimana dari asli welas dan juga Ya jadi memang waktu kita plan nikah, aku memang mau apa ya? Aku tuh pengennya beda dari yang kebanyakan gitu. Bukan berarti pernikahan orang lain itu in general nggak indah ya, pasti punya sentimental memorinya sendiri-sendiri. Tapi buat aku mau jadi beda buat aku, bukan buat orang sih gitu. Jadi waktu kita bicara soal konsep, memang lebih banyak aku sih konsepnya, kayak Max pasti cuma iya setuju aja dan dia agree on many things yang aku lontarkan gitu, dan dia juga kayak oh ya bagus tuh, bahkan juga Max juga beberapa memberikan ide-ide juga. Tapi memang pada saat kita mengkonsepkan pernikahan ini banyak sentimental value yang aku pengen masukkan gitu. Nah, kita menurut
Tapi dress itu amazing sih, aku aja kaget pas ngeliatnya sih. Wah, oh iya, dan itu lukisan yang ada di Ya. rumah kamu. Benar. Jadi Commemorate memory papa. ya, jadi memang waktu kita mengkonsepkan itu, jujur dress itu nggak ada di Benaknya, nggak ada pikiran. nggak ada di pikiran itu. Jadi yang ada adalah di dress aku yang putih. Kebetulan desainer kita namanya Yafta Gunawan. Nanya, aku pengen ada sesuatu sentimental value buat kamu, dia bilang. Jadi nanti di dalam dress putih itu kalau diangkat itu printnya tulisan atau dia belum bilang tulisan. Apa yang menurut kamu punya value yang kamu pengen taruh yang melekat di kamu? Terus aku bilang bapakku pelukis. Oh itu bagus dia bilang. Bapak aku pelukis dan bapakku udah meninggal, udah nggak ada. So gimana caranya dia ada di kami lah gitu hari itu. Dia bilang nanti aku akan print di dress putih yang hari kedua itu. Nanti kalau kamu buka itu akan ada tulisan bapak kamu. Oh my god, that's so beautiful gitu. Iya. Oke, aku kirimin. Terus aku tanya ibuku, ibu lukisan bapak yang ibu suka yang mana? Oh banyak, dia bilang itu. Lukisan bapakku ada ratusan, bahkan hampir berapa lah, hampir 1000 kali. Banyak, mau yang mana? Ya terus ibuku tuh kirim beberapa foto. Dan kenapa aku pilih itu? Seharusnya ada foto yang kita berlima keluarga. Cuma karena lukisannya udah agak apa sih kayak ngelupas tuh apa sih? Usang. Iya. Usang. Meletek tapi kan kalau Tepok, lukisan iya, tuh tepok. ya di store ya gitu kayak karena dia cat Ya, catnya mulai minyak ya pakai minyak di kanvas gitu. Ngelupas. Jadi karena bayi lembab mungkin apa dia agak Nggak jelas. iya